Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Arti namanya adalah terpuji atau dipuji. Bagus bukan? Iya betul. Bagus. Tetapi dalam pengalaman yang diceritakan awal di Alkitab, nama yang seharusnya dipuji justru banyak melakukan hal yang tidak terpuji atau bahkan mungkin boleh dikatakan tidak patut untuk dipuji. Ketika dihadapkan dengan pilihan menjaga harga diri, kehormatan, gengsi, atau mengorbankan orang lain, terkadang orang memilih yang pertama. Demi harga diri, saya akan korbankan orang lain. Dan itu sering terjadi. Tapi seorang Yehuda, dia lebih mengedepankan kemanusiaan dan dia lebih mengedepankan kejujuran. Dia mengesampingkan harga dirinya demi untuk hal-hal yang lebih tinggi nilainya dari sekedar harga dirinya sendiri. Shalom teman-teman semua, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa di Facebook, kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Namun sebelumnya, aku tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. Dan apabila teman-teman nih punya tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman boleh leave komentar di bawah. Dan apabila juga ada kesaksian ataupun hal-hal yang ingin dibagikan, teman-teman boleh juga komentar di bawah dan nantinya akan ada tim doa Hope Channel Indonesia yang akan mendoakan teman-teman secara khusus. Nah, saat ini kita akan segera memulaikan episode kita, namun sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Yang kamu pakai di kepala. Topi. What? Yeah. What you wear in? Sorry. Yang kamu pakai di kepala. Kalau kamu bohong ke orang. Kalau kamu tahu orang bohong, apa yang kamu bilang ke dia? Kalau aku tahu orang bohong. Iya. Kayak itu. Oke, pas dulu. Pas next. Nah, ini dia. Oh. Yang Musa pakai untuk membelah lautan. Tongkat. Yang dipakai di leher. Pakai di leher. Yang dipakai di leher. Perhiasan. Angklung. Kalung. Kata lain mendatangi. Fast. Kata lain memiliki istri. Apa? Lagi yang lain. Orang ini sudah menikah. Misalnya orang tua kamu nikah. Orang tua kamu nikah. Iya. Terus istri kamu apanya orang tua kamu? Menantu. Sebutannya apa? Ya. Tahu aja. Yang kalau bukan jelasin ya kalau ini. Apa? Aku lagi bla 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 ke rumah kamu. Datang. Jalan. Istri jalan, cap menghampiri. Kami lihat. Oke, nama bakal nggak tahu. It's Yehuda.
Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita sudah mengikuti video yang sebelumnya ya. Seharusnya teman-teman semua udah tahu nih siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan seperti biasa teman-teman, tidak mungkin aku membahas tokoh Alkitab sendirian. Kita butuh narasumber teman-teman. Nah saat ini kita semua sudah ditemani oleh Pendeta Raymond Lohonauman. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? Halo Yana, apa kabar? Kabar Puji Tuhan baik. baik. Pendeta kabar baik ya? Puji Sehat-sehat Tuhan. Pendeta? Keluarga sehat-sehat? Amin, amin. Puji Tuhan, sehat-sehat. Dan kita juga berharap ya Pendeta, teman-teman semua dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat. Dan kalaupun sedang sakit ya Pendeta, boleh leave komentar di bawah. Nantinya akan ada tim Doa Hope Channel yang akan mendoakan secara khusus. Nah saat ini Pendeta, kita akan membahas tokoh Alkitab yang sebetulnya di episode-episode sebelumnya ada kaitannya kan ya Pendeta. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas saudaranya, kali ini kita akan membahas seseorang ini yang juga saudaranya masih dari si Yusuf ya Pendeta yang sebelum-sebelumnya. Yaitu kita akan bahas siapa Pendeta? Kita akan bahas tentang Yehuda, Yehuda, kakak dari Yusuf. kakak dari Yusuf. Nah anaknya Yakub ya Pendeta? Iya. Anaknya Yakub. Nah Pendeta, seperti biasa, kalau di awal-awal episode tuh kita akan membahas arti nama dari seseorang. Iya. Nah kalau aku mau tanya nih Pendeta, arti namanya Yehuda tuh apa sih Pendeta? Ya, nama Yehuda ini artinya bagus sekali. Arti namanya adalah terpuji atau dipuji. Bagus Oke. bukan? Iya betul. Bagus. Tetapi dalam pengalaman yang diceritakan awal di Alkitab, nama yang seharusnya dipuji justru banyak melakukan hal yang tidak terpuji atau bahkan mungkin boleh dikatakan tidak patut untuk dipuji. Contoh misalnya dalam tradisi keluarga Yakub, di mana mulai dari ayahnya Abraham atau opanya Abraham, kemudian ayahnya Ishak dan Yakub sendiri, mereka semua memiliki istri berasal dari Kanaan. Ya. Maksud saya berasal dari bukan Kanaan ya, atau daerah asal mereka di Mesopotamia. Sementara Yehuda jelas disebutkan Alkitab bahwa istrinya bukan dari Mesopotamia. Tidak seperti ayahnya atau opanya, kakeknya ya. Dia istrinya dari Kanaan. Jadi itu bagi keluarga bukan sesuatu yang patut dipuji. Hal yang kedua lagi adalah dalam kisah yang diceritakan dalam Alkitab, Yehuda ini memiliki anak. Yaitu Er dan Onan. Kemudian dua anak ini dia kawinkan dengan seorang wanita yang bernama Tamar. Tetapi kemudian dua anak ini yang tadinya yang tua kemudian meninggal, kemudian istrinya itu diberikan kepada adiknya. Dan adiknya pun meninggal karena melakukan satu kesalahan. Nah, Yehuda memiliki 3 anak laki-laki. Seharusnya anak yang ketiga dia janjikan untuk dia berikan kepada Tamar sebagai pengganti. Karena begitulah budaya mereka ya. Di mana seorang kakak atau satu keluarga itu akan bertanggung jawab atas istri dari kakaknya kalau seandainya dia meninggal. Nah yang terjadi adalah dia menjanjikan anak yang ketiga untuk diberikan kepada Tamar sebagai suami. Tetapi pada waktu anak itu dewasa, dia tidak memberikan. Dengan asumsi atau dengan pemikiran bahwa dia takut. Jangan-jangan anak yang ketiga juga itu ikut mati karena 2 kakaknya sudah meninggal. Jadi dia berbohong atau dia menipu di sini. Dan dia tidak berikan. Nah itu juga sesuatu yang tidak patut dipuji. Betul. Tapi yang paling menyedihkan adalah Alkitab ceritakan bahwa Tamar ini yang jelas adalah mantunya. Pada satu waktu dia datang bertemu dengan Yehuda. Dan dia menunjukkan atau menyatakan dirinya layaknya seorang wanita tunasusila. Dan Yehuda ini tanpa bertanya-tanya dia tidur dengan Tamar. Yang notabene adalah anak mantunya. Sesuatu yang tidak lazim. Bagaimana mungkin seorang ayah mertua kawin atau tidur dengan anak mantunya. Lalu kemudian tanpa dia ketahui dan itu dia lakukan itu dengan cara sadar bahwa dia tidur dengan seorang yang dalam tanda kutip menunjukkan diri pada waktu itu sebagai wanita tunasusila. Jadi tentu saja tidak terhormat ini, tidak patut untuk dipuji. Tapi ya itu yang terjadi.
seorang yang bernama atau mempunyai makna dalam namanya dipuji, tetapi melakukan berkali-kali hal-hal yang tidak patut untuk dipuji. Jadi bisa dibilang arti namanya tuh berbanding terbalik ya pendeta dengan apa Ya, yang dia lakukan ya pendeta Iya, ya. iya. Jadi Andai mungkin sampai di situ ceritanya, maka untuk selamanya kita akan dapati bahwa Yehuda ini tidak patut untuk dipuji. tidak patut untuk dipuji. Jadi ya kalau cuma sampai di situ ya apalagi Iya. sebuah nama ya Iya, pendeta ya. iya. Oke, setelah itu pendeta kita fast forward nih, tadi pendeta juga udah sempat sebutkan mengenai menantunya yaitu Tamar. Nah, selain kisah mengenai dia meniduri menantunya yaitu Tamar, apa hal yang menarik lagi nih pendeta mengenai kasus Yehuda dan Tamar nih pendeta? Ini menarik ya. Jadi kalau kita pelajari cerita yang dituliskan di dalam Alkitab, bahwasanya begitu Tamar tahu bahwa seharusnya anak ketiga dari Yehuda itu diberikan kepadanya tetapi tidak diberikan, dia frustasi. Jadi suatu waktu ketika dia dengar mertuanya ini datang, maka dia berpura-pura seperti saya katakan tadi, seperti seorang wanita tunasusila. Dia mendekati ayah mertuanya ini, kemudian ya terjadi mungkin hubungan. Tetapi yang menarik adalah sebelum dia lakukan itu, dia meminta jaminan. Dia minta, zaman itu seseorang memiliki otoritas atau ada lambang harga diri di sana ketika dia memiliki cincin yang adalah meterai yang biasanya digunakan untuk cap ya. Lalu kemudian kalung dan kemudian tongkat. 3 hal ini dia minta kepada ayah mertuanya dan dia simpan. Lalu kemudian tanpa sepengetahuan ayah mertuanya mereka lakukan itu. Nah, sesudah peristiwa itu hamillah si Tamar. Dan kemudian dalam keadaan dia mengandung, terdengarlah berita ini kepada Yehuda. Dan Yehuda sangat marah. Sebab bagaimana mungkin wanita yang selama ini dia hormati sebagai anak mantu, kok lakukan itu? Tidak ada suami kemudian lakukan itu. Dan akhirnya terbongkarlah kisah itu ya, bahwasanya Tamar menipu akan ayah mertuanya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah Tamar menipu Yehuda. Perbuatan menipu ini dalam lingkaran keluarga ini hampir berulang ya. Kita ingat dulu ayah dari Yehuda, Yakub, untuk mendapatkan hak kesulungan, dia menipu ayahnya dengan berpakaian seakan-akan dia adalah Esau. Begitu juga ketika ayahnya Yakub itu kemudian akhirnya ditipu oleh Laban untuk mendapatkan Rahel. Lalu kemudian demikian juga pada satu waktu di Alkitab menceritakan bahwa anak-anak Yakub menipu Yakub saat Yusuf yang harusnya pulang tapi bajunya diambil kemudian dilumuri darah, mereka menipu. Jadi menarik ya, tipu menipu seakan-akan menjadi bagian dari keluarga ini. Tetapi entah bagaimana cara dari orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini, Tuhan bekerja dengan cara luar biasa ya. Menolong keluarga ini, Yehuda yang menipu Tamar, tapi akhirnya Tamar menipu Yehuda. Di sini yang saya mau angkat adalah hal tabur tuai itu selalu ada ya. Di dunia ini walaupun kita mungkin sering mendengar kata karma. Tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu ada sebab akibat. Jika kita menabur hal yang baik, maka kita akan menerima yang baik. Tetapi ketika kita melakukan hal yang buruk, maka ya tidak menutup kemungkinan hal yang buruk juga terjadi pada kita. Tetapi bagi kita umat Tuhan, bukan masalah kita melakukan hal yang buruk kemudian menerima yang buruk. Atau kita melakukan yang baik kemudian akhirnya kita berharap yang baik. Tetapi itu baik atau tidak, kewajiban kita, keharusan kita harus melakukan yang baik. Ya betul pendeta.
tentang tabur tuai ini ya pendeta. Dan ternyata baru satu kisah kita sudah bisa banyak mempelajari hal-hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi pendeta dan juga teman-teman Facebook, kita harus berhenti sejenak. Baik. Kita akan sambung lagi cerita tentang Yehuda ini di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, tadi di segmen sebelumnya kita tuh sudah bercerita tentang ya Yehuda ini dalam tanda kutip tertipu lah pendeta. Tertipu oleh menantunya. Karena awalnya dia juga menipu. Iya. Dia menjanjikan anak bungsunya ternyata gak dikasih juga. Dan pendeta juga sempat bilang bahwa tipu menipu ini dalam tanda kutip it's in their blood gitu dari nenek moyangnya mereka. Nah setelah ini pendeta, apalagi hal yang menarik yang akan kita bahas tentang Yehuda ini pendeta? Ya. Nah saya perlu memberikan sedikit komentar ya bahwa setiap orang itu selalu akan muncul dua hal yang tentu saja berbeda. Hal-hal yang baik dan hal-hal yang negatif. Kadang tanpa kita sadari, kita yang dikenal orang baik bisa saja melakukan hal yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang kita lihat selama ini tidak baik, tetapi kalau kita menelusuri lebih jauh atau mungkin lebih dekat dengan orang tersebut, maka kita bisa menjumpai hal-hal yang baik. Jadi dua hal ini selalu ada dalam setiap manusia. Tetapi mana yang dominan ya tergantung kita ya. Nah kembali lagi kepada Yehuda. Yehuda ini tadi saya sudah ceritakan bagaimana apa yang dia lakukan terhadap Tamar. Tetapi lepas daripada peristiwa dia dan Tamar, ada satu peristiwa yang menarik yang ada di dalam Alkitab yang menceritakan tentang seorang Yehuda. Kita tahu dalam kasus Yusuf ya, di mana pada waktu Yusuf datang, saudara-saudaranya berharap bahwa Yusuf itu langsung dibunuh. Dan kemudian mereka memang menaruh dendam, mereka haus darah, senang untuk melihat kematian saudara mereka sendiri. Tetapi Alkitab menceritakan di tengah-tengah kepelikan itu muncul seorang Yehuda yang memberikan tawaran berbeda. Yaitu pada waktu seorang pedagang Ismail datang, dia katakan, bagaimana kalau gantinya kita membunuh saudara kita ini, kita jual aja. Ya memang kedengaran ini seperti sesuatu yang tidak baik ya. Bagaimana mungkin saudara kita sendiri kita jual. Tetapi inilah langkah bijaksana dari seorang Yehuda yang berpikir cara untuk menyelamatkan saudaranya. Mungkin kalau ada cara yang lain dia akan lakukan. Tetapi di tengah-tengah amukan, amarah dari saudara-saudaranya yang tidak bisa lagi dia redam. Karena mereka begitu haus untuk melihat darah dari saudara mereka sendiri. Tetapi Yehuda tampil dan katakan solusi yang lain. Bagaimana kalau kita jual? Dengan kata lain bahwa Yehuda ini adalah seorang yang selalu mempunyai perasaan kemanusiaan yang tinggi. Perasaan untuk mengasihi dan hal seperti ini penting dalam diri setiap orang. Kalau kita jadi pemimpin, kita harus punya empati dengan orang. Kalau kita menjadi seorang tokoh dalam satu masyarakat atau mungkin kita berada dalam satu lingkungan sosial, maka perlu ada perasaan ini. Empati, simpati, perasaan untuk peduli dengan sesama. Lepas dari apapun mungkin lingkungan kita tidak setuju atau lingkungan kita melawan akan hal-hal itu, tetapi kita punya prinsip tetap kita harus menolong, dan inilah yang dilakukan oleh Yehuda. Ya betul-betul. Ya. Jadi kayak bisa dibilang ternyata walaupun kelihatannya kayak tetap salah mau menjual saudaranya, tapi yang dilihat niatnya sebetulnya dia mau untuk menolong Yusuf kan. Deeds yang dibalik itu ternyata memang dia mau menolong saudaranya si Yusuf. Nah, tapi pendeta dari semua hal yang ada pada Yehuda nih, kalau aku tanya apa yang paling pendeta salut dari Yehuda tuh apa pendeta? Ya, seperti yang saya katakan tadi, setiap orang ada plus minus, ada hal yang baik dan buruk. Tetapi ada satu hal yang saya kagum dengan Yehuda, yaitu pada waktu peristiwa Tamar itu. Di mana beberapa bulan setelah mereka bertemu, berhubungan layaknya suami istri, Tamar itu hamil. Dan kemudian disampaikanlah bahwa dia akan punya anak. Wah, ini marah Yehuda. Karena dia tidak tahu kan bahwa dia sudah ditipu. Dia marah, dia bahkan katakan kalau perlu dibakar wanita itu. Tetapi akhirnya
Tamar yang sangat cerdik dan cerdas itu ya. Dia tunjukkan bukti-bukti. Oh ya, saya berhubungan dengan orang yang memiliki ini. Yang memiliki kalung, tongkat, dan cincin metera ini. Maka disitulah terdiam Yehuda. Tetapi ini yang menarik. Dia bisa mengelak demi harga dirinya. Kan malu. Orang tahu bahwa dia adalah seorang pria yang baik. Tiba-tiba dia seperti itu. Dan dia lakukan itu kepada anak mantunya sendiri. Apakah ini sesuatu yang tidak memalukan? Jadi bisa saja demi harga dirinya, demi gengsi, dia katakan, oh tidak, bukan saya. Bisa saja. Atau dia katakan memang saya lakukan ini, tapi wanita ini yang mengganggu saya, yang menggoda saya. Bisa saja. Dan bisa saja dia hasut orang-orang untuk melakukan hukuman yang keras, bahkan kematian bagi seorang Tamar. Dan itu sesuatu yang normal di zaman itu. Kenapa? Karena wanita itu nilainya lebih rendah, jauh di atas pria. Dan kemudian seorang ayah dia punya otoritas untuk lakukan apa saja demi nama baik keluarganya. Bisa itu dia lakukan. Tapi Alkitab ceritakan seorang Yehuda dengan gentleman, dia mengakui bahwa itu kesalahannya. Dia berani untuk bertanggung jawab dan bahkan dia berani untuk menjadi ayah dari anak-anak yang dilahirkan. Bukankah ini satu hal yang patut dipuji? Karena tidak banyak orang yang seperti itu. Ketika dihadapkan dengan pilihan menjaga harga diri, kehormatan, gengsi, atau mengorbankan orang lain, terkadang orang memilih yang pertama. Demi harga diri, saya akan korbankan orang lain. Dan itu sering terjadi. Tapi seorang Yehuda, dia lebih mengedepankan kemanusiaan dan dia lebih mengedepankan kejujuran. Dia mengesampingkan harga dirinya demi untuk hal-hal yang lebih tinggi nilainya dari sekedar harga dirinya sendiri. Berarti satu hal yang bisa kita pelajari dalam dan bisa kita aplikasikan nih ya pendeta ke dalam kehidupan kita, yaitu owning up to our own mistakes. Kadang kita bikin secara tidak sadar mungkin buat kesalahan. Dan akhirnya ya udah terlarut dalam situ, dan bahkan yang pendeta bilang ternyata bahkan kita suka mengorbankan orang lain. Dan ini menjadi satu peringatan dan juga satu diingatkan kembali kepada kita semua bahwa ketika kita melakukan kesalahan harus berani ya pendeta. Harus berani untuk owning up to our own mistakes, atau bahasa Indonesianya bertanggung jawab lah atas kesalahan yang telah kita lakukan ya pendeta. Jadi ya di banyak kasus ya, baik di negara kita atau di mana saja ya. Orang sangat mudah untuk mempersalahkan orang lain. Entah itu memang orang itu bersalah, atau sekedar dia menutup aibnya, menutup harga dirinya. Kenapa? Karena bagi orang-orang tertentu, kehormatan dirinya itu melebihi segala-galanya. Dia bisa mengorbankan hartanya, dia bisa mengorbankan orang lain bahkan demi untuk harga dirinya. Dan sesuatu yang berlawanan dari mungkin apa yang selama ini kita lihat dilakukan oleh seorang Yehuda. Dia berani untuk menyatakan bahwa dia salah. Mengakui bahwa dia salah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan bagi banyak orang lebih senang untuk dipuji daripada dinyatakan salah. Jadi ini adalah hal yang patut kita contohi untuk tokoh ini ya, seorang Yehuda. Itu sebabnya maka nama dia dipuji, terpuji, layak bagi saya setelah dia lakukan ini. Berarti eventually atau pada akhirnya pun dia menjadi arti dari namanya ya Yehuda akhirnya menjadi seseorang yang layak dipuji karena tidak mudah untuk mengakui kesalahan. Maksudnya kalau kita flashback lagi, kita tarik mundur lagi ke kisah tentang Adam dan Hawa ketika ketahuan bersalah masih berani tunjuk-tunjuk. Tapi ini Yehuda enggak. Yehuda dia berani untuk mengakui bahwa dia salah dan akhirnya bertanggung jawab juga ya pendeta. Bukan cuma akui terus udah selesai, tapi dia bertanggung jawab juga. Yang menarik adalah selanjutnya bahwa Yehuda ini memiliki anak. Dan dari anak-anak ini lahirlah Daud. Nah kalau kita bicara Daud juga pernah melakukan kesalahan. Bersama dengan Bathsheba. Dan kita tahu bahwa akhirnya Daud mengakui. Nah saya terpikir apakah mungkin waktu itu Daud sempat terpikir nenek moyangnya yang pernah melakukan kesalahan. Bisa saja. Tapi ini adalah legacy atau warisan yang berharga.
yang diberikan oleh keluarga ini. Walaupun tadi saya katakan keluarga ini lekat dengan tipu menipu. Iya, betul. Tapi di sisi yang lain ini adalah satu warisan yang sangat luar biasa. Iya, betul Pendeta. Nah, ternyata makin banyak ya Pendeta pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang Yehuda. Namun kita harus kembali beristirahat sejenak ya Pendeta dan juga teman-teman semua. Kita akan lanjut kisah tentang Yehuda ini di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, Pendeta dan juga teman-teman, tadi kita terputus Pendeta di kisah bagaimana akhirnya namanya Yehuda itu kembali menjadi Yehuda itu kembali menjadi arti namanya, seseorang yang dipuji karena dia seorang gentleman, seseorang yang berani mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab bahkan. Nah, di segmen kali ini aku ingin tanyakan kepada Pendeta nih, apakah itu menjadi alasan akhirnya Yakub memberikan hak kesulungan kepada Yehuda, Pendeta? Ya, bagi saya bisa saja ya bahwa seorang ayah mendengar apa yang terjadi terhadap anaknya. Tetapi perlu juga kita lihat faktor-faktor atau hal-hal yang lain yang terjadi pada keluarga ini. Jadi anak yang pertama dari anak-anak Yakub itu adalah Ruben. Ya. Tetapi Alkitab menceritakan Ruben juga melakukan kesalahan yang fatal. Di mana ayahnya memiliki seorang gundik ditiduri oleh Ruben. Jadi bayangkan istri dari ayahnya boleh dikatakan, tapi ditiduri oleh anaknya sendiri. Dan ini aib yang sangat memalukan. Itu sebabnya lepas dari Ruben ini adalah anak yang tertua, tetapi karena kesalahannya itu memalukan, maka ayahnya tidak memberikan hak kesulungan itu kepada anaknya ini. Nah, anaknya yang berikut adalah Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi adalah anak kedua, ketiga. Sebelum nanti Yehuda anak keempat. Simeon dan Lewi juga sebenarnya anak-anak yang baik. Tapi ada satu kasus di mana melibatkan saudara mereka, 12 bersaudara ini memiliki satu saudara perempuan yang ditulis Alkitab, yaitu Dina. Dalam Alkitab diceritakan Dina ini hampir kawin dengan seorang Sikem. Tapi dalam cerita itu saking marah karena Sikem ini menodai Dina, memperkosa Dina, sehingga marah keluarga ini. Dan yang diceritakan dalam Alkitab bahwa Simeon dan Lewi ini mereka membunuh satu kota itu. Di saat penduduk kota itu sementara disunat waktu itu. Mereka membunuh. Jadi betapa amarah yang meluap-luap. Nah, Yakub ini sangat berhati-hati untuk memberikan hak kesulungan. Karena hak kesulungan ini selain ini adalah hak berkat, juga ini adalah hak yang memberikan otoritas mereka sebagai pemimpin bagi saudara-saudaranya. Jadi setelah Ruben gagal, Simeon, Lewi juga gagal, maka Daud akhirnya, Yakub akhirnya memilih Yehuda yang mendapatkan hak kesulungan. Dan selanjutnya kita tahu itu bukanlah pilihan yang keliru. Nama-nama dari keturunan Yehuda itu luar biasa. Di sana kita temukan Boas yang luar biasa. Kemudian di sana juga kita temukan nanti kisah tentang Daud yang luar biasa. Dan tentu saja seluruh raja-raja Israel. Ya. Dan yang paling menakjubkan adalah tentu saja Yesus. Yesus adalah anak Daud atau keturunan dari Yehuda. Nah, yang menarik adalah keturunan Yehuda dari Tamar. Dari Tamar. Wanita yang tadi kita sudah perbincangkan bersama. Ini luar biasa untuk saya ya. Jadi luar biasa bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan ya Pendeta. Peristiwa-peristiwanya tuh kalau dalam bahasa terms anak-anak sekarang di luar nurul Pendeta. Ini adalah kisah kalau kayaknya Pendeta ya di TV-TV yang lain tuh seperti kisah terlarang. Tapi tiba-tiba bisa menjadi suatu asal muasal generasi atau bangsa yang besar ya Pendeta. Ada lagi yang menarik Yana di dalam kisah ini, yaitu ketika akhirnya Tamar itu hamil, maka dia mengandung dua anak sekaligus, artinya kembar ya. Nah, waktu dua anak ini lahir, satu anak itu sudah keluar tangannya. Jadi waktu anak itu keluar, maka oleh bidan itu diberi tanda.
ada benang kermisi sebagai tanda, oh ya ini yang tua. Tapi entah bagaimana tiba-tiba yang satu itu keluar duluan. Iya, betul. Seakan-akan dia maksa diri bahwa dialah yang harus jadi yang tua. Dan itulah Peres. Peres inilah akhirnya menjadi leluhur dari Daud dan leluhur dari Yesus. Ya. Jadi apa yang saya mau katakan, kembali lagi. Coba perhatikan ini ya. Iya, benar. Yakub tidak mempunyai hak untuk menjadi yang sulung. Ya. Tapi akhirnya dengan cara bagaimana dia akhirnya menjadi yang sulung. Dan diberikan hak kesulungan. Kemudian Yehuda. Ya. Tadi saya sudah jelaskan. Dia tidak punya hak untuk menjadi Yang sulung. hak yang sulung atau mendapatkan hak kesulungan. Tapi akhirnya dia jadi. Kemudian Peres yang harusnya tidak layak. Tidak bisa. Tapi akhirnya dia dapat. Apakah ini satu kebetulan? Atau ini adalah rencana Tuhan? Entahlah. Tetapi saya selalu percaya bahwa kalaupun manusia itu melakukan kesalahan, jangan pernah lupa. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu bekerja dengan cara ajaib. Bahkan tanpa kita lihat dan kita sadari. Tangan itu menuntun hal-hal yang keliru, yang salah. Untuk menjadi benar dan boleh menjadi berkat. Ya, betul. Dan itu yang kita lihat dari kehidupan Yehuda. Ya, betul. Nah, pendeta, sebelum kita akan masuk ke segmen kesimpulan nih, pendeta, adakah lagi hal yang istimewa mengenai Yehuda ini nih, pendeta? Ya, jadi bayangkan ya, Yehuda beristri Tamar, Ya. anak mantunya. Kalau dibilang-bilang, barangkali ini sesuatu yang memalukan boleh, sesuatu yang tidak lazim. Tetapi hal yang seperti itu berulang terjadi di dalam silsilah Yesus. Ya. Jadi kalau kita lihat Tamar, kemudian kita lihat nanti Rahab, kemudian kita lihat juga nanti apa yang terjadi pada Ruth, maka kita dapati bahwa dari silsilah Yesus ini, di mana Tamar dan Yehuda terlibat di dalam silsilah itu, bahwa ternyata Allah itu penuh dengan belas kasihan. Karena orang-orang yang tidak layak ini dilayakkan Tuhan. Di Alkitab ada banyak sekali kisah-kisah di mana orang-orang yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Tadi kita sudah banyak bicara Yehuda yang tidak patut dipuji karena perbuatannya, tetapi akhirnya patut dipuji, bahkan menjadi hal yang penting dalam sejarah Israel. Kembali lagi, Tuhan itu luar biasa. Karena dia mau menolong orang-orang yang mungkin tidak dianggap oleh banyak orang. Saya ingin mungkin memberikan komentar. Seringkali di gereja atau di lingkungan kita atau di mana saja kita mengkotak-kotakan manusia. Dalam pikiran kita, oh ini baik, ini tidak baik. Ini layak, ini tidak layak. Pertanyaan saya adalah, siapa yang melayakkan orang? Apakah saya? Apakah teman-teman? Apakah kita sesama manusia? Yang melayakkan seseorang benar atau tidak hanyalah Tuhan sendiri. Yang mengetahui hati dari orang adalah Tuhan sendiri. Jadi seseorang yang mungkin kita anggap dalam pikiran kita tidak layak. Kita tidak tahu. Mungkin di mata Tuhan justru dialah yang layak. Sementara sebaliknya seseorang yang kita anggap sangat layak, justru di mata Tuhan dia tidak layak. Di dalam cerita murid-murid Yesus, semua orang menganggap bahwa Yudas lah yang terbaik. Dia berpendidikan, dia sangat berhati-hati dengan keuangan, walaupun berkali-kali disebut dia tidak jujur. Tetapi dibandingkan dengan Petrus, wah dia lebih tenang. Petrus meluap-luap, emosional. Saya pikir lebih baik memilih Yudas daripada memilih Petrus. Tapi siapa sangka, justru di akhir dari perjalanan dua orang ini, Yudas gagal. Nah, ada satu hal yang saya juga ingin mau memberikan informasi. Yehuda dan Yudas adalah nama yang sama. Jadi Yehuda ini adalah nama versi Ibrani. Yudas adalah nama versi Yunani. Itu sama seperti kita John dan Yohanes. John adalah nama versi bahasa Inggris. Sementara Yohanes adalah versi kita. Atau Matthew dan Matius. Atau James dan Yakobus. Nama-nama yang kelihatan berbeda tetapi sesungguhnya sama. Nah, apa beda dari dua orang ini? Yehuda adalah seorang yang pernah melakukan kesalahan tetapi bertobat. Dan akhirnya dipuji. Yudas adalah seorang yang pernah melakukan kesalahan
Tapi sayangnya dia sadar tapi tidak bertobat. Dan kehidupan dua orang ini berbeda. Yang satu akhirnya tetap ada dalam sejarah, sementara yang satu hilang dari sejarah. Jadi ini menarik untuk kita pikirkan. Betul, pendeta. Wah, luar biasa sekali. Kisah tentang Yehuda ini ternyata sangat menarik, dan satu hal yang baru juga, pendeta. Aku baru tahu ternyata Yehuda dan Yudas itu adalah nama yang sama, cuma beda terjemahan aja, pendeta. Dan nggak terasa, pendeta, kita akan mengikuti kesimpulan. Ini sudah segmen terakhir, kita akan mengikuti kesimpulan di next segmen. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Login lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, nggak terasa, pendeta, kita sudah di segmen terakhir, pendeta. Pendeta boleh berikan kesimpulan tentang Yehuda sang yang patut dipuji ini, pendeta. Ya, baik. Terima kasih, Yana. Jadi disinilah kita kembali mendapatkan kisah yang berharga. Bahwasanya seseorang itu bisa saja berubah. Orang yang tadinya baik bisa saja berubah menjadi tidak baik. Sebaliknya orang yang tidak baik dalam perjalanan waktu ketika Tuhan memberikannya kesempatan, dia bisa menjadi orang baik. Lukas yang menuliskan silsilah dari Yesus di mana nama Yehuda dan Tamar tercantum di sana. Lukas adalah seorang yang bukan Kristen dan awalnya ya. Dan yang menarik, dia juga bukan orang Yahudi. Tetapi dia mempelajari akan sejarah Yahudi ini. Dan akhirnya dia mendapatkan informasi dan kesimpulan yang luar biasa tentang Yesus. Di dalam catatan Lukas banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang tidak layak, tetapi akhirnya dilayakkan oleh Tuhan. Kita tahu cerita tentang Sakeus yang dicatat di dalam Injil Lukas. Kita tahu cerita tentang anak yang hilang yang dicatat dalam Injil Lukas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak layak, yang mungkin melakukan kesalahan. Tetapi Lukas catat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa melayakkan mereka. Dan saya rasa pada waktu dia menulis kisah tentang atau mencantumkan Yehuda dan Tamar di dalam silsilah itu, dia juga membayangkan betapa Allah itu penuh dengan kasih. Sehingga oleh karena kasih itulah orang-orang ini ada di sana dan menjadi istimewa, sehingga menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Dengan demikian, kita pun perlu bersikap yang sama terhadap orang-orang lain. Yang mungkin bagi sebagian orang, orang tertentu itu tidak baik, tidak layak. Tetapi siapa yang bisa membendung kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Selama orang itu mau datang kepada Tuhan, maka kasih Tuhan itu mengampuni dia, bahkan mengubah orang itu menjadi orang yang baik. Kisah Yehuda adalah kisah tentang pertunjukan kasih Tuhan yang mengubah seseorang dan melayakkan orang, bahkan menggunakan orang itu menjadi alat Tuhan. Kira-kira itu yang saya bisa dapatkan dari figur Yehuda. Amin, luar biasa sekali, pendeta. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa, pendeta? Baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih memiliki Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami semua yang tidak layak ini penuh dengan cacat, yang berulang-ulang kali mungkin melakukan kesalahan sehingga kami tidak patut untuk dipuji. Sama seperti Yehuda yang walaupun memiliki arti nama terpuji, dapat dipuji, tetapi dia pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkannya tidak patut untuk dipuji. Tetapi syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kasih karuniamu yang luar biasa. Seorang Yehuda diubahkan oleh Tuhan dan Tuhan menuntun dia untuk menjadi orang yang baik. Bahkan keturunannya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menggunakan dia bukan hanya semasa dia hidup, tetapi setelah dia hidup keturunannya pun Tuhan gunakan dan Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berharap hal yang sama terjadi dalam kehidupan kami. Kami orang-orang yang tidak layak ini, biarlah Tuhan melayakkan kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kasih karuniamu sungguh ajaib dan sungguh besar. Kami memuji Tuhan. Kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami.
Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Makasih. Rayman untuk pelajaran yang luar biasa. Ya. Biarlah kiranya pendeta selalu diberkati dalam Amin, pelayanan dan juga keluarga dimanapun berada. Amin. Dan kami juga tidak bosan-bosan ya teman-teman semua untuk mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini dan juga follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. Dan juga teman-teman kalau belum nyalain lonceng, sekarang mending dinyalain supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian saja episode kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah!